saya akan menjelaskan profil usaha saya. Yang pertama saya akan menjelaskan deskripsi produk saya itu adalah mie goban atau mie pedas. Jadi mie goban adalah mie pedas ceban yang didirikan pada bulan tanggal 23 Januari 2023 di sebuah rumah. Goban itu mempunyai 3 tingkat level. Yang pertama level 1, level 2, dan level 3. Mie goban ini mempunyai 12 menu dan mempunyai banyak macam topping. Jadi simpelnya mie goban ini adalah mie pedas yang mempunyai banyak macam topping. Kemudian saya akan menjelaskan inovasi produk. Jadi di sini saya berinovasi. Contohnya di daerah Anyer, Serang, dan Cilegon itu belum ada yang namanya mie gacoan. Nah, makanya saya terinspirasi dari mie gacoan ini. Kenapa? Karena di daerah saya ini minim pesaing. Makanya saya memilih produk mie ini karena mempunyai peluang yang sangat besar di daerah saya. Terutama banyak sekali orang yang mengetahui yang namanya mie gacoan. Jadi orang itu, makanya saya membuat nama brand saya tidak jauh dari nama mie gacoan, mie goban, agar mudah diingat oleh calon customer dan calon target market saya. Kemudian saya juga berinovasi memperluas market saya seperti daftarkan di GoFood dan GrabFood. Dan di daerah saya ini para UMKM ini tidak mendaftarkan usahanya di e-commerce atau contohnya kalau makanan GoFood dan GrabFood. Kemudian saya juga berinovasi yang dimana di daerah saya ada pesaing namanya Mitul. Saya juga berinovasi, contoh saya berinovasi menu apa yang tidak ada di kompetitor saya adakan di usaha saya. Contohnya di kompetitor saya tidak ada yang namanya mie goban chicken atau mie goban sosis atau mie goban steak. Nah, di saya diadakan nih karena biar apa? Ketika customer kompetitor bosan dengan menu pilihan customer, jadi customer mereka pada ke saya agar mencobai menu yang tidak ada di kompetitor. Makanya saya ingin berbeda dari kompetitor, contohnya itu dari menu. Kemudian saya juga melihat banyak sekali UMKM di daerah saya tidak mempunyai sertifikat halal. Jadi saya juga itu termasuk inovasi saya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kepada produk saya. Saya juga berinovasi diadakan namanya delivery order yang dimana saya gratiskan ongkir untuk daerah Anyer dan sekitarnya. Jadi juga tidak ada di pesaing saya, sama sekali tidak ada, karena mereka hanya mengandalkan konvensional. Kemudian saya akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan usaha saya ini yang pasti harga terjangkau, sudah bersertifikasi halal, kemudian sudah terdaftar di GoFood dan GrabFood, kemudian juga bisa delivery order untuk daerah Anyer dan sekitarnya, mempunyai banyak jenis menu, pilihan menu, kemudian pelayanan yang cepat dan ramah, kemudian mempunyai tempat yang sangat bersih, estetik, dan nyaman. Untuk kekurangan usaha saya yaitu pada lahan parkir yang kurang luas, kemudian banyaknya menu yang kosong dikarenakan tidak semua bahan baku itu awet, termasuk seafood-seafoodnya dia tahan lama untuk penyimpanan. Makanya banyak sekali menu yang kosong seperti udang, fish roll, dan dumpling. Kemudian untuk peluangnya itu usaha saya bisa berkembang, bisa bersaing di tingkat nasional, karena bagi saya sudah memiliki NIB sertifikat halal itu sudah sangat mampu bersaing untuk di tingkat nasional atau untuk di kelas UMKM. Ancaman saya mulai usaha itu emang masih baru dibanding kompetitor saya sudah berjalan 3 tahun lalu. Jadi market yang ada di daerah saya itu sudah mengetahui terlebih dahulu menu atau produk kompetitor saya dibanding dengan produk saya. Kemudian target pasar saya itu yaitu yang pertama adalah anak muda yang dimana usianya itu 15 tahun hingga 35 tahun. Kemudian yang pasti perempuan. Kenapa saya milih target market tersebut? Karena yang pertama, perempuan itu pasti suka jajan, hobinya. Yang kedua, mereka itu suka yang namanya pedas-pedas. Yang pasti mereka juga suka yang namanya makan mie. Jadi itu kenapa saya memilih target market tersebut, karena itu setelah saya riset target market tersebut dan itu tepat sasaran ketika saya launching produk saya, dan itu sangat tepat sasaran apa yang sudah saya target
targetkan sebelum saya meluncurkan produk saya. Proses pembuatan produksi. Yang pertama itu kita panaskan air terlebih dahulu, kemudian siapkan bumbu kecap manis dan kecap asin, kemudian masukkan penyedap, kemudian kita masukkan sambal sesuai level yang diinginkan oleh konsumen. Setelah itu kita panaskan minyak, kemudian setelah itu kita goreng topping, kemudian setelah goreng topping kita aduk merata bumbu, kemudian setelah itu kita siapkan styrofoam untuk take away, kertas nasi selembar, kemudian kita aduk-aduk mie hingga matang merata. Setelah matang merata kita masukkan ke dalam mangkok, lalu kemudian kita aduk hingga merata, kemudian kita tuangkan dalam styrofoam. Setelah dalam styrofoam, kemudian kita beri topping lagi seperti bawang goreng, wijen, pangsit, dan topping yang sudah dipesan oleh konsumen. Kemudian tutup, lalu masukkan dalam plastik kemasan, lalu beri subit dan melakukan transaksi dengan konsumen. Selanjutnya yaitu ada perhitungan HPP. Jadi gimana contoh, misalkan mie saya beli per dus itu misalkan 150. Jadi 150 dibagi berapa, dapat nih berapa piece mie, contoh dapat 50, jadi 150 dibagi 50 porsi. Nah, nanti kita ketahuan nih harga per porsi berapa. Kemudian harga sosis kita beli berapa nih di Project Food. Misalkan harga sosis 30.000 isi 12, lalu kita bagi 30.000 dibagi 12 piece. Nanti kita ketahuan tuh harga per biji. Nah, kemudian kita gabungkan dari harga plastik berapa, harga mie berapa, minyak berapa, air berapa. Jadi contohnya kita takar dulu buat untuk antara kita membuat satu porsi nanti agar tidak namanya terjadi bocor atau kemudian dalam usaha kita. Kemudian ada yang namanya BEP atau break even point. Cara contohnya kita misalkan kita udah tahu nih rata-rata keuntungan bersih kita itu yaitu 3 juta. Sedangkan modal kita waktu itu misalkan 9 juta. Nah, jadi kita ketahuan nih rata-rata kita mendapatkan keuntungan 3 juta dengan modal awal 9 juta. Jadi kita tinggal kalikan aja nih. Contoh misalkan 3 juta dikali 3, jadi otomatis untuk balik modal itu hanya butuh waktu 3 bulan. Kalau misalkan keuntungan bersih kita itu rata-rata segitu. Jadi untuk nama usaha saya itu yaitu Mie Goban. Yang seperti saya sudah jelaskan pada video awal, Mie Goban adalah mie pedas ceban yang didirikan pada tanggal 23 Januari 2023 yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, di mana usaha Mie Goban ini berdiri di sebuah dapur rumahan, kemudian melakukan ekspansi hingga mempunyai outlet tersendiri. Kami juga selalu melakukan inovasi, melihat apa yang sedang tren di sosial media, melihat kebutuhan pasar, apa yang sedang dibutuhkan oleh pasar kita. Kita selalu berinovasi setiap saat ketika untuk perkembangan bisnis kita. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.